Kenapa sih Pak Camat sudah jadi camat masih bisa seperti ini? Ya, salah satu menyempatkan waktu lah untuk bertani. Salah satu motivasi saya di samping melaksanakan amanah orang tua. Dulu itu bilang orang tua jangan walaupun jadi PNS, tapi tetap tani mah ulah ditinggalkan kan semacam itu. Dulu itu juga kita tidak salahnya untuk berkarya supaya menghasilkan, karena masa depan kita juga kan bukan hanya masa depan kita, tapi kita punya anak, punya cucu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya berkunjung ke kebunnya Pak Camat, kebun cengkeh begitu. Sebetulnya saya ingin tahu bagaimana sih cara pemeliharaan, terus potensi dan prospek menanam cengkeh ini nih. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti tanya nih sama Pak Camat. Saya tertarik dengan Pak Camat karena beliau adalah seorang camat, otomatis PNS, memiliki tunjangan yang menjanjikanlah di hari tua karena ada pensiun, tapi tetap saja beliau melakukan usaha. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita atau inspirasi ya. Assalamualaikum. Aduh Pak Camat. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Sedang apa nih Pak Camat? Ini saya sedang milih buah-buah yang duluan lebih besar. Jadi kalau tidak dipilih maka nanti buah-buah yang duluan itu akan cepat keluar itunya kan, bunganya. Kalau udah keluar bunganya itu jelek, ambil lebih dulu supaya ini nanti berbuahnya serentak untuk kita ambil panennya gitu. Jadi harus disortir dulu mungkin ya. Kayak seperti ini nih. Ini seperti ini kan, ini udah lebih dulu ya. Ini duluan besar. Nah ini duluan besar. Nah jangan sampai udah seperti ini tuh. Ini kan tidak terambil kan gitu. Kalau diambil kan dia nanti akan bercabang lebih daripada 2. Oh gitu. Ini Pak Camat, tarik dengan Pak Camat kan seorang PNS. Terus kalau kita pikir nggak usah gitulah, karena mungkin kan toh ada pensiun atau gimana nih menurut Pak Camat gitu? Jadi karena saya itu dididik dari kecil oleh orang tua, ini juga sebenarnya meneruskan kebun yang dulu sama orang tua ditanam, hanya saya ganti komoditasnya. Kalau orang tua itu dulu menanamnya dengan cengkeh lokal yang tinggi-tinggi, makanya saya ganti ini dengan pohon sansibar, pohon yang cengkeh unggul, supaya tadi ya saya bisa membedakan mana sih yang lebih menguntungkan gitu, apakah saya memelihara yang lokal atau yang sansibar. Kita menanam yang lokal itu tidak sampai 5 tahun sudah berbuah, bahkan ada yang di bawah itu yang hasil sulaman itu hanya 2 tahun sudah berbuah. 2 tahun berarti ini umur berapa tahun Pak Camat? Ini kurang lebih 4 tahun setengah ini. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Jenis sansibar. Ini bisa dilihat salah satu ciri dari sansibar itu ya pucuknya itu berwarna merah, kemerahan. Tapi kalau lokal tidak sifat kemerahan. Itu bisa dilihat. Salah satu ciri sansibar salah satu cirinya adalah daunnya lebar, pucuknya kemerahan, agak tebal. Pucuknya kemerahan itu dari segi fisiknya ya awalnya. Tapi dari segi buahnya ini juga jauh. Ya, ini kayak seperti ini kan. Tuh. Ini jauh banget gitu kan itu. Makanya potensi untuk hasilnya itu dibandingkan dengan yang lokal jauh berbeda. Kita ke yang lain coba lihat ya. Tapi hampir bentuknya sama. Ini kayak seperti ini. Ini kan tuh kayak ini walaupun baru belajar tapi udah sampai seperti ini kan luar biasa ya. Gitu. Luar biasa ini. Kalau kiat suksesnya seperti apa Pak Camat, pemeliharaannya dan lain sebagainya lah, ngobrol-ngobrol di sini. Jadi kalau bertani itu yang pertama memang harus ulet ya. Harus ulet, di samping kita
tadi ya belajar dari buku, pengalaman, kita padukan, terus juga ulet ya. Iya. Jadi kalau semakin tanaman itu kita pelihara, maka akan berimbal balik bagus ke kita. Tapi kalau ya tetap dibiarkan, bagaimana misalnya kita memberikan nutrisi, bagaimana kita mengobati baik oleh fungisida, insektisida, akarisida gitu ya. Karena cengkeh itu rawannya itu memang dari 1 tahun 2 tahun ya. Kalau udah kesininya nggak begitu rawan sebenarnya, tinggal pemeliharaan. Dalam masa pertumbuhan berarti ya rawan Ya, penyakitnya. dalam masa pertumbuhan, karena ada istilah mati bujang ya dalam cengkeh itu. Jadi pas usia misalnya 1,5 tahun, 2 tahun, tahu-tahu mati. Padahal kita bisa lihat itu, misalnya matinya itu apa karena oleh rayap, dimakan rayap akarnya gitu ya, atau memang karena bakteri. Nah, kekeliruan sebahagian yang masih belum ngerti itu di situ. Jadi disamakan, misalnya pohon cengkeh itu disamakan dengan pohon-pohon buah yang lain. Padahal pohon cengkeh itu bawahnya itu harus bersih, harus bersih. Jangan sampai nanti mengundang binatang-binatang yang akan menjadi bibit penyakit di areal cengkeh itu. Jadi ada timbal balik dari pohon cengkeh atau apapun gitu ya. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk pohon, nanti pohon juga akan memberikan yang baik bagi kita gitu. Walaupun dia tidak bisa berbicara ya, tapi kita semakin kita pelihara, semakin kita urus, nah, dia juga akan berimbal balik. Ya, sambil jalan aja Pak Camat ya, kita lihat-lihat nih. Siap. Nah, ini lihat sama hampir dengan yang itu ya. Pertumbuhan. Umurnya sama ini. Umurnya sama. 4 tahun. Jadi Sama. kalaupun 2 tahun ada yang sudah berbuah yang disulam itu. Ada yang berbuah di bawah, yang udah. Jadi kelebihan Sangsibar sama yang lokal, Salah satu kelebihannya yaitu di samping pertumbuhannya memang cepat ya, juga dengan pemberian nutrisi sesuai dengan kebutuhan dan pemeliharaan yang baik. Ini terbukti dalam 2 tahun juga sudah berbuah. Kalau ini berapa pohon yang di lokasi ini Pak Camat nih? Ini yang di di lokasi Gunung ini kurang lebih 150 pohon ya. 150 Kalau pohon. tanamnya dulu 170-an. Berarti ada kematian berapa persen? Paling kematian di sekitar 10%. Cara pemupukannya seperti apa nih supaya 1 tahun sekali bisa panen? Karena kan ada yang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau tergantung cuaca. Ya. Gitu. Jadi pemupukan itu, kalau yang pernah saya lakukan itu, pupuk kandangnya, pupuk ininya, setahun itu 2 kali. Pupuk kandangnya. Pupuk kandang setahun 2 kali. 2 kali. Kalau pupuk kimianya, jangan terlalu banyak pupuk kimia itu. Karena Seala kadarnya saja. ya, karena cengkeh itu kita harus berhitung juga unsur Hara. unsur hara mikronya, unsur hara makronya, gitu kan, kebutuhannya. Jadi ini kalau sama ini bisa seperti ini kan pertumbuhannya. Ini berapa tahun ini Pak Camat yang ini? Ini paling 2 tahun, 2 tahun ini, 2 tahun. Sulaman yang mati. Ya, sulaman yang mati. Kalau ini sama yang di sana itu sudah berbuah. 4 tahun. Tadi muncul pertanyaan, kenapa sih Pak Camat sudah jadi camat masih bisa seperti ini? Ya, salah satu Menyempatkan waktu lah untuk bertani gitu. Salah satu motivasi saya di samping melaksanakan amanah orang tua. Dulu itu bilang orang tua jangan walaupun nggak jadi PNS. Tapi tetap tani mah ulah ditinggalkan kan semacam itu. Dulu itu juga kita tidak salahnya untuk berkarya supaya menghasilkan, karena masa depan kita juga kan bukan hanya masa depan kita, tapi kita punya anak, punya cucu. Dan di samping itu siapa tahu masyarakat sekarang akibat saya misalnya menanam dengan dulu kepercayaannya menanam cengkeh itu, wah menanam cengkeh kapan panennya. Nah ternyata setelah saya kasih motivasi termasuk
Ustadz kepala sekolah MI itu, saya kasih benih dan sama sudah berbuah sekarang. Akhirnya sehingga tertarik. Ini juga akan dampaknya kan mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera, tentu akan berimbas baik pendidikannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai ada masyarakat berasumsi buat apa melak cengkeh kan gitu, melak cengkeh lama-lama 4 tahun 5 tahun sampai 7 tahun baru kehasil. Tapi setelah dibuktikan ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya ini udah 4 tahun udah seperti ini. Ini kan baru 4 tahun, belum nyampe. Ini kebayang kalau sudah 10 tahun seperti apa kan gitu ya. Ini baru 4 tahun. Toh sebelum ini besar kan di bawahnya ditanami pertanian mungkin Pak Camat. Iya, ini saya nanam ini contoh misalnya, ini cengek ya. Ini cabai nih, cabai rawit. Kesananya terong kan gitu. Itu untuk penghasilan juga. Kita kan punya misalnya pegawai yang harus kita kasih gaji supaya dia juga berkelanjutan. Di samping itu juga kita didik supaya dia juga di kebun dia juga sama menanam kan gitu, sambil memelihara lah, sambil memelihara itu juga kan jadi ibaratnya kita tidak hanya mengandalkan dari cengkeh penghasilan itu, tapi dari tanaman-tanaman sela ini yang sifatnya ada yang 2 bulan gitu, ada yang ini sifatnya 3 bulan 4 bulan gitu. Jadi tanaman sela ini untuk membiayai pemeliharaan cengkeh. Tuh salah satunya gitu, misalnya contoh misalnya kalau di sebelah sini saya kasih misalnya ubi ya, ubi jalan. Kan salah satu cengkeh itu bagaimana supaya gembur tanahnya itu nanti kan ubi jalar diambil tanahnya gembur lagi. Gembur sendiri. Pas diambil gembur lagi. Tidak usah istilahnya menggemburkan tanah. Apa masih kita mau melihat ke yang atas paling, boleh ke atas. Ada yang paling kecil di sana? Boleh, siap. Ya. Ayo. Yang paling kecil kita. Berarti kalau di bawah pohon cengkeh nyaris harus tidak ada gulma begitu. Harus bersih. Di samping itu nanti akan dapat mengganggu nanti pertumbuhan, juga akan mengganggu sirkulasi udara di bawah. Jadi padahal setiap tanaman butuh oksigen, makanya saya kan di bawahnya ada yang di pruning gitu ya. Pruning bawah supaya oksigennya. Jadi berarti ini ada pruning juga untuk supaya sirkulasi udaranya bagus ya. Oh, ada. Tidak cabai doang yang harus di pruning. Tidak hanya tanaman itu, ini kan di pruning. Coba lihat ada banyak yang di pruning. Terus gulmanya juga jangan sampai ada di bawah. Gulmanya supaya tidak ada rebutan nutrisi di dengan samping yang rebutan lain. nutrisi, dia akan jadi bibit penyakit di bawah. Bibit penyakit. Misalnya semut dan lain sebagainya. Nah, ini mah masih pendek, ini berapa? Yang berapa tahun ini Pak Camat? Ini kurang lebih 2 tahun yang kata saya ini sudah berpotensi 2 tahun untuk berbuah itu seperti ini. Udah berbuah nih. Udah berbuah sampai ke dalam tuh. Sampai ke dalam tuh. Ya, dengan pemeliharaan yang bagus, maka tidak terlalu kita harus 10 tahun menunggu, tapi dalam waktu ini sampai ke sini tuh. Tapi kalau 2 tahun juga agak lama sih. Tapi kan kita bukan hanya mengandalkan dari cengkeh. Ini kan dulu bekas tanaman pepaya. Pepaya. Ya, pepaya untuk jangka menengahnya. Dan ini untuk disiapkan lagi nanti ininya untuk cabai ini. Jadi petani itu harus, tadi Pak Camat bilang, petani itu harus punya penghasilan 1 jangka pendek, 2 jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya yang sesaat, misalnya kayak terong, bawang merah, bawang bakung, buncis, itu kan yang sesaat. Yang jangka menengahnya misalnya pohon gedang, itu kan agak panjang umurnya sampai misalnya 5 tahun kan gitu. Ini saya tunjukkan yang paling kecil sudah mulai berbuah. Yang paling kecil sudah mulai berbuah. Nah, ini di bawah saya gitu. Nah, ini kan di bawah saya ini kan. Di bawah saya. Ini walaupun 1-2 tapi dia sudah mulai belajar berbuah. Ini salah satu contohnya tuh ya. Ini. Tuh. Ini udah mulai berbuah nih. Ya, padahal ini terus ke sini tuh, ini kan tuh, ini cuman
Ini paling 1,5 tahun ini. 1,5 tahun. Ini 1,5 tahun. Oh, jadi enggak serempak tanam dulu. Yang kan gimana matinya, kita tanam Oh, lagi. oh Mati, gitu. Kita tanam lagi. Nah, jadi penyulaman itu Penyulaman itu tidak sesuai dengan yang mati. yang mati kan itu, supaya populasinya tetap gitu. Menjaga populasi tetap. Menjaga populasi. Walaupun misal kalau lihat umur ini beragam ini. Beragam. Mm-mm. Kalau cengkeh itu jarang lah yang satu seragam begitu, karena memang tadi ada kematian, kita sulam lagi gitu. Dan kenapa ini ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun? Itu berarti bagaimana menyulamnya. Betul, Ya. karena Pas matinya misalnya di umur 2 tahun, yang lain bagus 2 tahun. ya. Tapi ini penyulamannya di 2 tahun. Ya, gitu. ini kan dulunya itu sempat semak belukar. Jadi Terbengkalai dulu, terbengkalai. jadi semak belukar itu berpotensi untuk itu kan rayap. Jadi dulu itu di sini banyak yang kena rayap gitu ya. Akarnya. Dimakan rayap gitu, akhirnya mati gitu. Nah, setelah itu saya sulam kembali sambil tadi ya nanam-nanam. Baik talas, sereh, saya tuh tanam semua. Yang penting kalau istilah Sunda nama penting mah jadi duit lah gitu. Oh, gitu. benar Ya. Pak Camat. Ini Belitung nih ada talas, ini salah satu jangka pendek. Ya. Yang penting berarti berpenghasilan kontinu dari kebun ini gitu ya Pak Camat. Ya salah satunya bagaimana kita itu menghilangkan kemalasan, satu itu. Yang kedua kegagalan itu salah satunya kita itu karena berpikir gengsi ya. Gengsi dan lain sebagainya. Tapi itu padahal menghambat untuk keberhasilan, termasuk kita tidak akan jadi contoh bagi orang lain, karena orang lain itu mengikuti kalau kita sudah misalnya berhasil. Karena di samping saya menanam cengkeh, saya juga beternak ikan. Nah, saya juga sudah membuktikan bagaimana untuk beternak ikan. Dan salah satunya ini yang memotivasi saya bisa jadi bergerak seperti ini, saya dapat motivasi dari Pak Ujang Munajat di Cicurug. Ujang Munajat. Ujang Munajat yang sering kita panggil Ujang Bohel itu. Jadi motivasi lah, jadi motivator motivasi itu. ke kita. Nah, untuk bagaimana supaya tadi ya kita jangan bermalas-malasan, kita harus Produktif punya terus. inovasi. Nah, salah satunya misalnya pepatah beliau yang saya sampai sekarang masih diterapkan, camat jangan berpikir supaya tanamannya itu subur, tapi camat harus berpikir bagaimana tanahnya subur. Kalau tanahnya subur, ditanamin apa saja subur. Nah, artinya dari situ saya mulai berpikir bagaimana menyuburkan tanah, dan salah satu upaya menyuburkan tanah tidak ada lain dengan kita kembali lagi kepada seperti orang tua dulu ya. Jadi kita organik. Ya, jadi kita tidak Kembali ke alam. Ya, jadi kita tidak terlalu mengeksploitasi tanah dengan kimia, tapi kita secara alami menggunakan pupuk-pupuk alami. Seperti saya pengolahan kotoran domba difermentasi, bagaimana untuk supaya tadi ya Tanah ini kembali kembali subur, terus lingkungan sehat gitu. Terima kasih Pak Camat, kita Siap. kita Rehat di kampung lihat di Saung ya. Saung sambil lihat ini. Ya. Lihat Fermentasi. Boleh. Ya. Jadi pemupukannya itu pakai pupuk organik nih teman-teman. Terus pupuk organik pun harus dimatangkan dulu dengan proses fermentasi. Nggak tahu nih fermentasi alami atau bokasi atau gimana, nantilah kita lihat seperti apa sih. Yang jelas bahwa pemupukan cengkeh ini lebih bagus dipupuk oleh pupuk organik, kimia seadanya saja begitu Pak Camat ya. Betul. Jadi di samping kita tidak tergantung, jadi kalau pupuk kita juga tenang-tenang saja, karena kita tidak terlalu menggunakan pupuk banyak kok. Kalau pupuk kimia itu kan tergantung, apalagi subsidinya sekarang kan dicabut misal atau dikurangi. Kalau tergantung kimia kan repot juga.
Nah, kita harus berinisiatif membuat coba lihat, pupuk salah sendiri. Ini salah satu upaya untuk mengembalikan berarti ya. Betul, mengembalikan kesuburan tanah. Yang dulunya itu udah Ini sangat kering sekali. kering dan residu kimianya udah Parah parah. banget. Ya. Jadi sekarang ini diupayakan untuk dikembalikan lagi. Ini semacam yang baru nih. Saya ini kan baru dibuka nih. Nih ini untuk mengembalikan kesuburan tanah. Jadi tanahnya sudah subur dulu. Coba jauh kan yang sudah diolah dengan yang belum sedang diolah. Ini udah hitam. Dari warnanya saja. Dari warna tanah sudah kelihatan. Padahal itu sama-sama milik kita gitu. Hanya beda perlakuan. Di sana dibiarkan dulu. Di sini sudah kita olah tanah. Beda dari warnanya. Oh, Caranya. ini cabe. Ini cabe. Jangka pendeknya. Jangka pendeknya sebelahnya terong. Terong. Nah, ini sebelahnya terong satu. Oh, Ya, yang sudah mulai berproduksi. yang sudah mulai. Tapi karena ini pembukaan lahan baru Dan di terasering. dan itu di terasering. Jadi tanahnya kemarin mungkin masih asam, Kebalik berarti yang subur di bawah. yang subur di bawah. Nah, ini kita coba nanti bagaimana supaya subur lagi. Oh, berarti kesuburannya belum maksimal. Ya. Heeh. Nah, ini kalau ingin dilihat, ini yang saya sebutkan tadi itu Pupuk organik. pupuk organik, tapi kita fermentasi dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, Ya, ini udah banyak cacing, udah ini. Dan ini baru 1 minggu lebih. Ini Ya, kalau mikrobanya apa? Pakai apa? jadi kita bahan-bahannya yang pertama tentu saja ini ya. Kohe kambing. Nah, Yang kedua saya itu pakai EM4 sama gula. Ditambah lagi setiap itunya pakai ragi. Oh, ragi. Ragi tape supaya Bahan fermentasi supaya lebih cepat. hancur. Ini baru 1 mingguan ya. 1 minggu. Ini 1 minggu. Berarti matangnya itu berapa minggu? Ini matangnya saya targetkan ini 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Nanti ini sudah benar-benar matang. Baru kita pasang. Kalau belum matang, kita jangan sampai menggunakan. Karena apa? Takut ini malah jadi bibit-bibit penyakit. Nanti kan ini gembur sekali gitu, tidak ada bau, tidak ada apa gitu. Jadi ciri matang itu tidak keluar bau, Tidak terus keluar bau, gembur gitu ya. seperti itu tuh udah. Nah, ini udah keluar cacing-cacing tanah seperti ini kan tuh. Ini kalau sama yang suka mancing-mancing ini, aduh ini. Ini cacing yang sangat potensial. Oh, berarti ini khusus untuk fermentasi. Bak ini. Bakteri. Termasuk ini juga saya dulu melihat di Pak Ujang Munajat, Pak Haji Bohel itu. Beliau juga fermentasi. Nah, saya juga mengikuti fermentasi. Ya. Berarti mengikuti cara-cara yang sudah berhasil. Yang sudah gitu berhasil. Jadi kita itu harus mencontoh kepada orang yang sudah berhasil. Yang sudah Bukan berhasil. malah mencontoh yang orang tidak berhasil untuk apa. Dan kalau kita berhasil nanti mudah-mudahan jadi contoh buat Jadi yang lain contoh juga. buat yang lain. Nah, gitu supaya tadi kita itu punya manfaat bagi orang lain. Ini teman-teman yang suka ngolahnya. Hanya saya Yang itu memelihara di sini. yang memelihara di sini. Berarti kalau di semuanya ini berapa pohon jadinya Pak Camat? Kalau yang kan Di beberapa saya tempat. ada 4 kebun. Mm-mm. Nanam kurang lebih 600-an ya. 600 pohon. Kalau misalnya sekarang paling sisa 500 aja lah ya. Berarti di 4 kebun itu ada 500 pohon cengkeh gitu. Kalau potensi hasil nih Pak Camat, kalau nanti udah gede lah, Ya. per pohon itu sang sibar biasanya berapa kilo? Kalau per saya pohon? lihat Biji? baik itu di basah berarti? Apa kering? baik di Google maupun di literatur yang lain, itu sebenarnya potensinya kalau sansibar gitu ya, dengan yang dewasa itu bisa sampai di angka 300 kilo.
kan itu 300 kilo. per pohon. Oh, per pohon 300 Per pohon bisa kilo. nyampe 300 kilo, tapi kita jangan berhitung ke sana. Kita kalau sudah dewasa, hitungan kita karena mungkin pemeliharaannya kurang dan lain sebagainya, misalnya di angka 100 kilo saja per pohon. Kalau kali 500 lah misalnya, itu sudah 50 ton. Oh iya, 50 ton. Ya, 50 ton. Kali harga sekarang? Kalau harga bulan ini 30.000 per Kering? kilo, bukan basah. Basah Kering 30. itu udah di atas 120.000 untuk bulan ini. Kita berbicara basah sajalah. Kalau basahnya misalnya sekarang 30.000, kita hitungnya ke 20.000 aja, gitu rata-rata. Gitu. Jadi kalau 50 ton itu kali 20.000 itu berarti udah bisa dikalikan lah sama Pak Kades gitu. Itu untuk jadi motivasi yang lain. Sekian lah liur ngitungna ya. Makasih Pak Camat. Ya, Mudah-mudahan jadi inspirasi, motivasi bagi warga masyarakat begitu atau yang lain, terutama Desa Mekarjaya ini, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Beliau saat ini sedang menjabat menjadi Camat Kalapandungan, Kabupaten Sukabumi. Sekian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.